Rasulil balagh wa alaina at-taslim. 'Ala Allahil bayan wa 'ala Rasulil balagh wa alaina at-taslim. Allah menjelaskan, Rasulullah menyampaikan, kita taslim. Sudah. Tugas kita hanya taslim apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari Allah. Yudrunahu 'ala adh-dhahir, melangsungkannya seperti zahirnya. Wa yakiluna 'ilmahu ila Allah Ta'ala, dan menyerahkan ilmunya kepada Allah Ta'ala. Wa yuqirruna bi anna ta'wilahu la ya'lamuhu illa Allah, dan kemudian menetapkan bahwa takwilnya atau tafsirnya tidak mengetahui kecuali Allah. Tafsirnya, maknanya jelas, harus kita imani. Adapun maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu. Kama akhbar Allah 'anil rasikhin fil 'ilmi, sebagaimana Allah kabarkan tentang orang-orang yang rasikhin, yang dalam ilmunya. Annahum yaquluna fi qoulihi ta'ala, bahwa mereka mengatakan tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala, atau mengatakan di dalam ayat Allah ceritakan warasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wama yadhakkaru illa ulul albab. Adapun orang-orang yang dalam ilmunya, mereka berkata, amanna bihi, kami beriman dengannya, kullun min 'indi rabbina, semuanya dari sisi Rabb kami, wama yadhakkaru illa ulul albab, dan tidaklah mengambil peringatan kecuali orang-orang yang memiliki lub. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab. Huwa alladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Dialah yang menurunkan kepadamu Alkitab. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas maknanya. Dan di antara dan itu adalah induk kitab. Dan yang lain ada yang mutasyabihat, yang samar-samar, yang kadang-kadang memiliki makna yang lebih dari satu, mungkin ini, mungkin itu. Adapun orang-orang yang fi qulubihim zaig, maka mereka mencari-cari atau mengikut-ikut yang mutasyabihat saja, karena ibtigha al-fitnah wa ibtigha at-ta'wilih, mencari fitnah dan mencari ta'wilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya atau tafsirnya kecuali Allah. Nah, lihat bagaimana sikap rasikhuna fil ilmi dibedakan dari orang-orang yang fi qulubihim zaig. Adapun rasikhuna fil ilmi yaqulun, mereka berkata, amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Nah, kita diajari menjadi orang-orang yang rasikhina fil ilm. Jangan jadi ahlut tajhil, orang-orang yang senang dengan kebodohan. Sudahlah, jangan kita ketahui, nggak perlu kita pahami maknanya, bukan begitu. Justru menjadi rasikhina fil ilm, baca apa maknanya, dan kemudian yujrunahu 'ala adh-dhahir, melangsungkannya seperti apa zahirnya, dan kemudian mengatakan pokoknya saya beriman dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak ada yang mengetahui maksudnya kecuali Allah. Wa ayatul kitab wa akhbarur rasul sallallahu alaihi wasallam as-sahihah al-munirah an-natiqah bi hadhihi as-sifat wa ghayriha kathiratun yatulu al-kitab bi ihsa'iha. Dan berita-berita ayat-ayat dari Al-Quran, Alkitab, dan berita-berita Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahihah, yang bercahaya, yang mengucapkan sifat-sifat ini atau menyampaikan sifat-sifat ini dan lainnya, itu katsirah, sangat banyak. Yatulul kitabu bi ihsa'iha, dan kitab sangat panjang kalau mau dikumpulkan semuanya. Ini kalau mau dimasukkan kitab ini semua nggak akan cukup riwayat-riwayat tentang sifat Allah dalam Quran dan Sunnah, sangat banyaknya. Wa dzakara ittifaqu a'immatil millah wa ulama'iha ala sihhati tilkal akhbar, dan telah disebutkan kesepakatan para imam-imam, para ulama-ulama atas sahihnya berita-berita tersebut, berita-berita riwayat-riwayat tentang sifat-sifat itu. Ini demikian kata beliau, artinya ini menyampaikan kaidah cara mensikapi
hadis-hadis tentang sifat, atau hadis-hadis tentang Allah, atau ayat-ayat tentang Allah, apakah tentang namanya, atau tentang sifatnya, atau tentang perbuatan-perbuatannya. Ini cara menyikapinya. Adapun parsialnya satu persatu sangat banyak dan tidak cukup kitab ini untuk memuat seluruhnya, dan apalagi untuk disampaikan pada daurah yang singkat ini, begitu. Sehingga prinsipnya sudah, maka parsialnya satu persatunya kita baca dalam kitab-kitab seperti Aqidah Wasithiyah, masih kita berlanjut mengkaji kitab Aqidah Wasithiyah, dan juga nanti kita meningkat pada kitab-kitab yang lain tentang asma wa sifat. Tadi kaidahnya seperti itu. Juga termasuk kaidah-kaidah dalam mensikapi berita-berita ghaib, berita-berita tentang Allah adalah di halaman 66, halaman 66-nya. Mauqifus salaf min hadhil akhbar. Kita lihat bagaimana sikap salafus saleh ketika menghadapi berita-berita tersebut. Karena kalau kita tidak melihat bagaimana sikap salaf, nanti kita sembarangan. Begitu mendengar hadis yang tidak masuk akal, mustahil, langsung tolak begitu. Ini karena kita nggak tahu apa seharusnya yang kita perbuat ketika menghadapi hadis-hadis yang seperti itu. Qala rahimahullah, mauqifus salaf min hadhil akhbar. Sikap salaf terhadap berita-berita ini. Diriwayatkan oleh Yazid ibn Harun dalam majlisnya tentang hadis Ismail bin Abi Khalid dari Qais bin Abi Hazim dari Jarir ibn Abdullah tentang ru'yah. Diriwayatkan hadis tentang ru'yah, ya, tentang dilihatnya Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Yaitu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tanzuruna ila rabbikum kama tanzuruna ila al-qamari lailatal badri. Sesungguhnya kalian melihat Rabb kalian, yani nanti kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Demikian hadisnya. Kemudian di majlis tersebut ada yang berkata seseorang, faqala lahu rajulun fi majlisih. Ini ketika Jarir bin Abdullah menyampaikan hadis ini, qala rajulun, berkata seseorang dalam majlisnya, ya Abu Khalid, ma ma'na hadzal hadis? Wahai Abu Khalid, apa maksudnya hadis ini? Lihat, padahal kalimatnya jelas. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Masih ada yang tanya, ya Abu Khalid, ma ma'na hadzal hadis? Wahai Abu Khalid, apa maksudnya hadis ini? Apa maknanya hadis ini? Faghadiba wa harraj, maka dia marah dan gemetar. Wa qala ma ashbahaka bisabir wa ahwajaka ila mithli ma fu'ila bih. Betapa miripnya engkau dengan sabir, dan betapa butuhnya engkau untuk diperbuat seperti dia. Bagaimana sabir? Sabir, sebagaimana yang pernah kita dengar, disebutkan riwayat setelahnya tentang sabir. Dikatakan ma ashbahaka bisabir wa ahwajaka ila mithli ma fu'ila bih. Betapa butuhnya engkau diperbuat seperti sabir yang dipukul oleh Umar bin Khattab. Sabir Ibn Asr di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia selalu bertanya-tanya tentang mutasyabihat, perkara-perkara yang mestinya tidak perlu ditanya. Dia bertanya wadzariyati dzarwa, wadzariyati dzarwa, apa itu maksudnya? Padahal dia orang Arab dan ngerti bahasa Arab, tapi masih tanya seperti itu. Maka dijawab oleh Umar bin Khattab, hiya riyah, itu adalah angin. Demi Allah, walaula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhu ma qultuhu. Kata Umar, kalau saja aku tidak mendengar Rasulullah menafsirkan seperti itu, tentu aku tidak akan ucapkan seperti itu.
Masih bertanya lagi Sobir. Ini cerita Sobir. Al-hamilati wiqra. Ma hadha? Akhbirni 'anil hamilati wiqra. Kalau gitu kabarkan kepadaku tentang al-hamilati wiqra. Al-hamilati wiqra ini secara bahasa Arab jelas yang membawa beban. Demi sesuatu yang membawa beban. Masih bertanya apa sih? Maksudnya apa? Qala, kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, hiya sahab. Itu adalah awan. Walaula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhu ma qultuhu. Kalau saja aku tidak mendengar Rasulullah SAW mengucapkan demikian, aku tidak akan mengucapkannya. Artinya Umar mengajari bahwa jawaban ini karena kebetulan aku dengar Rasulullah mengatakan begitu. Kalau tidak mungkin dia berani menafsirkan bahwa itu adalah awan. Dari mana? Berani-berani. Yang mau bom itu adalah awan. Dari mana? Berani-berani menafsirkan seperti itu. Tapi kata Umar, karena aku mendengar, aku mengatakannya. Kalau aku tidak mendengar, niscaya aku tidak akan menyampaikan. Masih pertanyaan berikutnya. Fa'akhbirni 'anil muqassimati amra. Kalau begitu kabarkan kepadaku tentang al-muqassimati amra. Al-muqassimati amra artinya yang membagi urusan. Yang membagi urusan. Ditanya, apa itu? Maknanya apa itu? Maksudnya apa? Maka Umar menjawab, al-malaikah, malaikat-malaikat. Walaula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhu ma qultuhu. Kalau saja aku tidak mendengar Rasulullah mengucapkan demikian, aku tidak akan ucapkan demikian. Bertanya lagi. Al-jariyat yusra, fa akhbirni. Kabarkan kepadaku tentang al-jariyat yusra yang berjalan dengan mudahnya. Al-jariyat, al-yusra secara bahasa mafhum. Yang berjalan dengan mudahnya. Apa katanya? Kabarkan kepadaku apa itu maksudnya. Maka Umar menjawab, hiyas sufun, itu adalah kapal-kapal. Walaula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhu ma qultuhu. Kalau saja aku tidak mendengar Rasulullah mengucapkan demikian, aku tidak akan mengatakannya. Semua tafsiran-tafsiran tadi karena dia mendengar Rasulullah mengatakan demikian. Kalau tidak, dari mana dia tahu? Ini Umar marah kepada Shadiq karena bertanya-tanya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, pertanyaan-pertanyaan mutasyabihat. Pertanyaan-pertanyaan pada perkara-perkara yang sifatnya mutasyabihat, yang tidak perlu. Thumma amara bihi faduriba mi'ata sawt. Kemudian diperintahkan untuk dipukul orang tersebut mi'ata sawt, dengan 100 pukulan. Thumma ja'alahu fi baitin hatta idza bari'a da'a bih. Kemudian dibiarkan di satu rumah sampai sembuh. Setelah sembuh dipanggil lagi, dan kemudian dipukul lagi 100 pukulan lagi. Dalam riwayat lain sampai dikatakan dipukul hatta sara khubza, sampai punggungnya menjadi roti, seperti roti karena banyak dipukul. Dan dalam riwayat lain sampai syajjahu itu luka di kepala dan darahnya ke muka sini. Dibiarkan sampai sembuh. Setelah sembuh dipukul lagi seperti itu. Hatta sara khubza. Kemudian kembali lagi. Ditaruh di rumah sampai sembuh, dipukul lagi. Sampai yang ketiga, Shadiq mengatakan, ya Amirul Mukminin, in turidu qatli faqtulni qatlan jamila. Kalau engkau mau membunuhku, bunuhlah aku dengan pembunuhan yang baik. Dan kalau engkau ingin menyembuhkan aku, demi Allah, aku telah sembuh. Qad dhahaba alladhi fi ra'si. Telah hilang apa yang di kepalaku, kata dia. Maka dibiarkan dia pergi, ditaruh di atas kendaraannya, di atas untanya atau keledai di atas keledainya. Wa kataba ila Abi Musa, dan ditulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari, karena dia ini tinggal di wilayahnya Abi Musa al-Asy'ari. Yang gubernurnya di sana adalah Abi Musa. Dikirim surat Amirul Mukminin kepada Abi Musa al-Asy'ari. Apa perintahnya? Harrim alaihi mujalasatan nas. Larang manusia-manusia untuk bermajlis dengan Shadiq.
Falam yazal kadzalika hatta ata Aba Musa. Maka terus begitu Sabir dalam keadaan dikucilkan dan tidak ada orang yang mau bermajlis dengan dia. Setiap ada halqah didatangi oleh Sabir, bubar halqah itu, meninggalkan Sabir sendirian seperti unta yang berpenyakit. Kata seorang rawi, demi Allah aku melihat Sabir seperti unta yang ajrab, yang berpenyakit menular, dijauhi oleh teman-temannya. Bahkan kalau dia duduk di satu kelompok, yang kelompok itu tidak kenal dengan Sabir, kelompok lainnya akan mengatakan kepada kelompok tersebut, azmatu amiril mu'minin, ingat perintah amiril mu'minin. Baru mereka sadar, oh ini Sabir yang dimaksud. Langsung mereka bubar meninggalkan Sabir. Karena bertanya-tanya tentang mutasyabihat. Apa sih maksudnya? Apa sih maksudnya? Apa sih maksudnya? Nah tadi ketika Jarir bin Abdullah menyampaikan riwayat hadis bahwa kalian nanti akan melihat Rabb kalian dengan tidak berdesak-desakan seperti melihat bulan purnama, ada yang bertanya, apa maknanya itu? Dimarahi oleh Jarir dan diucapkan, engkau perlu diperbuat seperti Sabir. Ma asbahaka bi Sabir. Betapa miripnya engkau dengan Sabir, dan betapa pantasnya engkau, betapa butuhnya engkau untuk diperbuat seperti Sabir. Dipukul, dicambuk, dan kemudian ditontonkan orang di atas kendaraan. Ini orang yang suka bertanya-tanya tentang perkara yang mutasyabihat. Yang ke 84, 85 semuanya masih tentang Sabir. Maka langsung kepada 86. Qala al-muallif Imam Abu Uthman as-Sabuni, akhbarana Abu Abdurrahman Muhammad ibn al-Husain ibn Musa as-Sulami. أخبرنا محمد بن محمود الفقيه المروزي بها قال حدثنا محمد بن عمير الرازي قال حدثنا أبو زكريا يحيى ابن أيوب العلاف التجيبي بمصر قال حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا أشهب ابن عبد العزيز سمعت مالك ابن أنس يقول. Dengan sanadnya Abu Uthman sampai kepada Anas ibn Malik. Jadi penulis kitab ini menyebutkan dengan sanadnya bersambung sampai kepada Anas bin Malik. Bahwa Anas bin Malik berkata, iyyakum wal bid'ah. Hati-hati kalian dengan kebid'ahan. Qila, dikatakan kepadanya, ya Aba Abdullah, wa mal bid'ah? Wahai Abu Abdullah, apa itu bid'ah? Qala ahlul bid'ah alladhina yatakallamuna fi asma'ihi wa sifatihi wa kalamihi wa ilmihi wa qudratihi la yaskutuna amma sakat anhu as-sahabatu wat tabi'un. Suruh hati-hati dengan kebidahan-kebidahan. Apa itu kebidahan-kebidahan? Yaitu ahlul bidah, orang-orang yang memang ahlul bidah yang menyebarkan kebidahan, yaitu orang-orang yang yatakallamun, berbicara tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan kalam Allah dan ilmu Allah dan kudrah Allah dengan ilmu kalam. Jadi yatakalam ini khas, yakni dengan maksud berbicara dengan mantik, bukan dengan ilmu dari Quran dan Sunnah, tapi berbicara tentang asma wa sifat dengan akalnya. Berbicara tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dan kalam Allah dan ilmu Allah dan kudrah Allah. La yaskutuna amma sakat. Mereka tidak mau diam terhadap apa yang para sahabat dan tabi'in diam. Paham ini maksud? La yaskutuna amma sakata anhu sahabatu wat tabi'un. Mereka tidak mau diam apa yang para sahabat dan tabi'in diam. Para sahabat dan tabi'in diam, tidak membahas kayak apa sih? Tidak membahas lima kenapa sih? Tidak bertanya-tanya seperti itu. Diam mereka, beriman, diam. Dan ahlul bidah bertanya-tanya, membicarakannya, kemudian membahasnya dengan ilmu kalam, mungkin begini, mungkin begitu, barangkali begini, barangkali begitu, terus dibahas oleh mereka. Padahal para sahabat aja nggak berani berbicara masalah itu.
Ini orang yang bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan ulama, juhala, berani berbicara dengan otaknya, dengan ilmu kalam, berbicara tentang Allah dan sifat-sifatnya. Itu ahli bidah. Kata Anas bin Malik, hati-hati dengan ahli bidah. Yaitu yang berbicara tentang nama Allah dan sifat-sifatnya tanpa ilmu. Berbicara dengan ilmu kalam, yatakallamun fi asma'illahi wa sifatihi wa kalamihi wa ilmihi wa qudratihi. Tidak mau diam apa yang para sahabat dan tabi'in diam. Seharusnya seperti mereka. Sebagaimana nasihatnya Umar bin Abdul Aziz. Naqif ala ma waqafa al-qaum. Kita berhenti pada apa yang kaum itu berhenti. Siapa? Para sahabat. Kalau mereka berhenti di situ, kita berhenti di situ. Mereka enggak berani membahas-bahas, kita jangan berani-berani membahas-bahas. Mereka sudah tidak berani, padahal Rasulullah masih hidup. Kalau mereka mau bertanya, bisa jadi dijawab oleh Rasulullah SAW atau dinasihati. Insya Allah nggak akan sampai sesat. Imma dijawab oleh Rasulullah atau dimarahi. Dimarahinya oleh Rasulullah ilmu, selamat. Tapi itu pun mereka tidak berbicara. Lah kita yang tidak mungkin ada yang menjawabnya karena nggak ada Rasulullah SAW sekarang ini. Bertanya tentang perkara-perkara yang gaib. Kayak apa ya? Siapa yang mau menjawab? Demikian dikatakan. Dan ahli bid'ah yaitu mereka. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, apakah ahli bid'ah cuma itu saja? Cuma mereka yang berbicara tentang nama Allah saja atau kalamnya? Nah, ini semua ahli bid'ah terkena dalam ucapan Imam Malik. Perhatikan ucapan Imam Malik tadi. Ucapan Malik bin Anas. Perhatikan, ahlul bid'ah adalah yang yatakallamun. Yatakallam itu berbicara dengan hanya otaknya, dengan ilmu kalam. Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan kalamnya. Nah kemudian wa ilmihi, berbicara tentang ilmu Allah, wa qudratihi. Yang namanya ahli bid'ah kan mengarang sesuatu yang baru toh. Sesuatu yang baru itu di atas namakan Allah kan. Nah ini namanya yatakallamun fi ilmillah. Dikatakan ini kata Allah, padahal kadzdzab. Padahal dari otaknya. Ini adalah syariat Allah, padahal kadzdzab. Itu adalah dari hasil pikirannya dia. Ini mengatakan ini adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala, padahal dia mengarang-arang sendiri dengan perasaannya. Apa namanya? Yatakallamuna fi ilmillah bi ghairi ilm. Yatakallamuna fi syariatillah bi ghairi ilmin. Dan riwayat selanjutnya Abu Rahman As-Sabuni menyebutkan sanadnya sampai kepada Imam Syafi'i, pada Imam Malik, sekarang Imam Syafi'i. Qala akhbarana Abu Husain Ahmad ibn Muhammad ibn Umar Az-Zahid Al-Khaffaf. Akhbarana Abu Nuaim Abdul Malik ibn Muhammad ibn Adi Al-Faqih. Qala haddatsana Ar-Rabi' ibn Sulaiman qala sami'tu Asy-Syafi'i rahimahullah yaqul. Aku mendengar Imam Syafi'i rahimahullah berkata, la an yalqallahu al-'abd bi kulli dhanbin ma khala asy-syirk ahabbu ilayya min an yalqahu bi syai'in min al-ahwa. Kata Imam Syafi'i, kalau seorang hamba bertemu dengan Allah dengan seluruh dosa kecuali syirik, itu lebih aku sukai daripada seorang yang bertemu dengan Allah dengan sesuatu dari hawa nafsu. Dan kita tahu apa yang dimaksud hawa nafsu oleh para ulama, yaitu mereka menafsirkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah dengan hawa nafsunya. Itulah hawa, khususnya dalam masalah asma was sifat. Dia menunjukkan bahwa Imam Syafi'i menganggap sesuatu yang sangat besar, yang paling besarnya setelah syirik, menakwilkan dengan hawa nafsu sifat-sifat Allah dan nama-namanya. Sangat besarnya, sampai dikatakan kalau seorang hamba bertemu dengan Allah dengan seluruh dosa semuanya kecuali syirik saja,
Seluruh dosa dikerjakan. Itu lebih aku sukai daripada bertemu dengan Allah dengan syai'. Satu saja dari al-ahwa, dari hawa nafsu tersebut. Hanya karena atau karena membawa satu dari penafsiran yang batil dengan hawa nafsunya bahwa Allah tidak ada di arasy. Atau dengan keyakinan yang batil mengatakan bahwa Allah tidak memiliki tangan. Ini semuanya hawa, al-ahwa. قال أخبرني أبو طاهر قال حدثنا أبو عمرو الحيري قال حدثنا أبو الأزهر حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن جعفر ابن برقان قال سأل رجل عمر ابن عبد العزيز. Disebutkan di sini sanadnya sampai kepada Umar ibn Abdul Aziz bahwa ada seseorang yang bertanya kepadanya. Sa'ala rajulun, bertanya seseorang kepada Umar bin Abdul Aziz an syai'in min al-ahwa, tentang sesuatu dari hawa-hawa nafsu. Faqal, maka berkata, ilzam din as-sabiyyi fil kitab wal a'rabi walha amma siwa dhalik. Lihat prinsip yang diajarkan oleh Umar bin Abdul Aziz dalam mensikapi yang tadi, berita-berita yang seperti itu, berita-berita yang kepala kita masih belum bisa memahami seperti apa. Kayak apa itu belum bisa dipahami. Kok begini? Itu belum bisa dipahami. Tapi bohir jelas. Bagaimana sikap kita? Sikap kita, kata Umar bin Abdul Aziz ketika ditanya tentang bagaimana dengan hawa-hawa nafsu itu, orang yang menyeleweng-menyeleweng itu, diajarkan supaya selamat dari al-ahwa. Ilzam dinas sabi, pegang agamanya anak kecil. Agamanya anak kecil fil kitab, dalam masalah kitab, dan agamanya al-a'rabi, orang-orang Arab gunung, orang Badu. Bagaimana agamanya anak kecil? Ya percaya saja, ya kan? Dikasih tahu percaya. Ilzam dinas sabi, selamat. Tentunya ini kita berbicara dalam masalah khususnya asma wa sifat dan semua syariat-syariat yang Allah ajarkan dalam Quran wa sunnah. Ilzam dinas sabi, pegang agamanya anak kecil, selamat. Datang hadis sahih, terima, percaya, selesai, beres. Qala akhbarana Abu Abdullah Al-Hafidh qala haddathana Muhammad ibn Yazid sami'tu Aba Yahya Al-Bazzaz يقول سمعت العباس ابن حمزة يقول سمعت أحمد ابن أبي الحواري يقول سمعت سفيان ابن عيينة يقول. Aku mendengar Sufyan ibn Uyainah rahimahullah berkata, kullu ma wasafa Allah bihi nafsahu fi kitabihi fatafsiruhu tilawatuhu wa sukutu anhu. Ini yang saya katakan tadi. Prinsip dalam menghadapi hadis-hadis dan ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah dan nama-namanya dan perbuatan-perbuatannya. Prinsipnya, kata Sufyan ibn Uyainah, kullu ma wasafa Allahu bihi nafsah, setiap apa-apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya dalam kitabnya, maka tafsiruhu tilawatuhu, maka tafsirnya membacanya. Tafsirnya apa? Tafsirnya membacanya. Tafsiruhu tilawatuhu. Ini yang saya katakan tadi. Apa maksudnya? Maksudnya ya baca lagi, diulang lagi. Nah itu tafsirnya. Bagaimana? Apa maksudnya Allah beristiwa di atas arsy? Artinya Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Allah ada di atas arsy-Nya. A'la itu ada. Ada tinggi di atas arsy-Nya. Bagaimana dengan masalah demikian? Baca lagi, kamu ulangi lagi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Bagaimana Allah menciptakan Adam dengan dua tangannya? Apa maksudnya ayat ini? Maksudnya Allah mengatakan khalaqtu bi yadayya, aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah.
Iya, maksudnya bagaimana? Maksudnya Allah mengatakan, aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Maksudnya itu. Tafsiruhu tilawatuhu. Tafsirnya adalah yang membacanya. Wassukutu anhu. Dan kemudian setelah itu diam. Maksudnya apa diam? Tidak bertanya kaif wala lima. Tidak bertanya kaif, kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Enggak bertanya bagaimana, enggak bertanya begitu. Tafsirnya adalah seperti itu, kemudian diam. Saya beriman bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Selesai. Maksudnya yaitu. Qala akhbarana Abu al-Husain al-Khaffaf. Qala haddathana Abu al-Abbas Muhammad ibn Ishaq as-Sarraj. Qala haddathana Ismail ibn Abi al-Harith. Qala haddathana al-Haytham ibn Kharijah. قال سمعت الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي والسفيان ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث